Jadi stroke itu sebenarnya terjadi gangguan aliran darah yang memperdarahi bagian otak. Mini stroke itu terjadinya sumbatan, sifatnya hanya sementara. Dalam hitungan menit, biasanya sih nggak lebih dari 1 jam. Ada yang bisa sampai 1 hari, tapi biasanya hitungan menit. Jadi orangnya misalnya gini, dia agak pelok, terus tangannya kok kesemutan gitu ya, terus kok berat gitu, masih bisa diangkat tapi berat gitu, atau tungkainya juga kok berat gitu. Tapi setengah jam balik udah lagi, biasa gitu, semuanya udah biasa. Dia pikir itu nggak ada apa-apa, kecapean doang, masuk angin doang gitu, habis dicolek gitu kan. Kalau dibiarkan, mini stroke ini akan berkembang menjadi stroke yang beneran itu tadi ya. Laki-laki umumnya resikonya sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Tentunya masih bersama dengan saya sayang, sehat-sehat terus. Dan tentunya juga bersama dengan Dokter Santi yang juga sehat-sehat. Dari mana, Dok? Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Udah dihafalin. Tapi agak shock aja tadi kan gitu kayak langsung di search gitu. Gantian. Tapi kita masih mau membahas seputar kesehatan. Ini semoga bisa menjadi panduan Anda juga, sahabat Sonora. Topik kali ini untuk kaum muda seumurannya Sesa, mau ngebahas stroke. Kalau dulu stroke itu katanya hanya dialami oleh orang-orang tua. STW. Apa tuh? Setengah tue. Jadi 55 tahun ke atas. Oke, tapi ternyata Sesa enggak berarti. Enggak. Masih 17. muda. Masih muda. Tapi sekarang makin kesini, Dok, ini ternyata stroke itu juga bisa dialami oleh anak-anak muda katanya. Tapi bukan stroke yang berat yang orang-orang tua rasakan. Katanya sih berupa stroke ringan aja. Langsing dong. Ringan kan? Aduh, jokesnya udah di bapak-bapak aja, gak usah sampai ke ibu-ibu juga. Susah nih, saya susah. Ngomongin stroke ringan, ini bedanya apa dengan stroke-stroke yang biasa? Dan pengertiannya apa? Kenapa sih dikasih nama stroke ringan? Apa yang kemudian akhirnya membuat dilabelin ini stroke ringan? Kenapa, Dok? Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya stroke ringan itu apaan, bahasa susahnya ya, bahasa boleh. yang kerennya gitu. Itu singkatannya TIA, singkatan dari Transient Ischemic Attack. Susah memang. Ya kan? Yang gampang mini stroke. Gampang. Lebih gampang mana sama stroke ringan? Stroke ringan. Ya udah stroke ringan. Kita pakai istilah itu. Nah, kalau stroke biasa itu lama. Tapi kalau stroke ringan itu dia terjadi gejala-gejala mirip seperti stroke dengan penyebab yang kurang lebih mirip seperti stroke, tapi bedanya dia bisa menghilang dalam hitungan menit. Bentar, ini yang tadi dibilang lama adalah yang dirasakan ketika kejadian stroke-nya itu atau? Iya. Jadi misalnya kalau stroke kan, coba kita tes. Bagaimana kita tahu seseorang ini lagi stroke? Gejalanya 1. Bukan kejang-kejang Kan yang goyang, yang nggak bisa gerak itu kan kehilangan kekuatan. Iya itu, makanya kan jadi kayak gerak. Jadi paling gampang lihat wajahnya. Jadi wajahnya nggak simetris, meleot sebelah. Terus kalau disuruh ngomong, pembicaraannya itu agak pelok, tidak seperti biasanya. Jadi kalau memang dia dari dulunya pelok, ya akan pelok terus gitu kan. Tapi berubah artikulasinya. Jadi misalnya ngomongnya jadi lebih susah. Atau kalau dia minum dari sedotan yang biasanya bisa, jadi nggak bisa gitu. Atau dia makan yang biasanya bisa nelen, jadi tumpah-tumpah gitu. Terus kalau udah lihat wajah, lihat tangannya. Kalau lengan sebetulnya, lengannya suruh angkat kiri kanan, coba angkat. Nah, kan bisa kiri kanan. Tapi pada orang yang stroke itu salah satu sisi tubuh tidak bisa. Jadi entah yang kiri, entah yang kanan, biasanya salah satu sisi tubuh nggak bisa. Biasanya sisinya sama. Jadi kalau tangan kanannya nggak bisa diangkat, berarti semua bagian yang kanan kaki kirinya, bukan kaki, tungkai bawah, jadi paha dan betis dan kakinya juga nggak bisa diangkat gitu. Tapi ada juga stroke yang ini bukan mini stroke ya, ini yang stroke dia yang tangannya di kanan, kakinya di kiri, nyilang, bisa juga gitu. Walaupun jarang gitu. Nah, kemudian kalau pada mini stroke
gejala-gejala ini timbulnya sama, sebenarnya nggak cuman ngangkat-ngangkat tangan, tapi juga bisa gejala tergantung bagian otak mana yang terkena gangguan aliran darah. Jadi stroke itu sebenarnya terjadi gangguan aliran darah yang memperdarahi bagian otak. Karena otak kita kan dikasih makan nih, Betul. dikasih makannya lewat darah, ada dapat gula, ada dapat oksigen, ada dapat segala macam nutrisi itu melalui darah. Nah, ketika si darah ini nggak nyampe ke otak yang bersangkutan, maka bagian itu dalam hitungan menit dia akan pingsan dalam tanda kutip, nggak lama meninggal. Otot-ototnya, bukan orangnya, otot-ototnya, sel-selnya, bukan otot, sel-selnya. Nah, sel-sel otak yang rusak ini akan menentukan gejalanya. Jadi kalau misalnya otaknya yang diserang ini bagian otak yang mengurus tangan kanan misalnya, maka tangan kanannya yang nggak bisa diangkat, kayak berat gitu, lumpuh gitu. Nah, kalau dia yang mengurus bagian kiri, yang bagian kirinya. Tapi kadang-kadang dia mengurus keseimbangan misalnya. Jadi orangnya agak sempoyongan misalnya. Nah, tidak sampainya aliran darah ini bisa dua mekanisme. Entah terjadi sumbatan pada pembuluh darah sehingga darahnya nggak bisa ngalir, atau pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya kan nggak nyampe juga ke tempat karena bertebaran kemana-mana kan. Jadi bisa melalui dua mekanisme. Yang paling sering adalah yang sumbatan. Iya. Gitu. Nah, mini stroke itu terjadinya sumbatan atau pecah pembuluh darah, biasanya sumbatan. Terjadinya sumbatan sifatnya hanya sementara. Jadi begitu dia ada sumbatan, dalam hitungan menit, biasanya sih nggak lebih dari 1 jam. Walaupun jarang ada yang bisa sampai 1 hari, tapi biasanya hitungan menit dia terbebas sumbatannya. Jadi orangnya misalnya gini, dia agak pelok, terus tangannya kok kesemutan gitu ya, terus kok berat gitu, masih bisa diangkat tapi berat gitu, atau tungkainya juga kok berat gitu. Tapi setengah jam balik udah lagi, biasa gitu, semuanya udah biasa. Dia pikir itu nggak ada apa-apa, kecapean doang, masuk angin doang gitu, habis dicolek gitu kan. Kan biasa begitu. Arahnya ke yang non medis gitu. Dan gejala ini kalau dibiarkan mini stroke ini akan berkembang menjadi stroke yang beneran itu tadi ya. Stroke ringan di usia muda. Ini sebenarnya di usia berapa, Dok? Seseorang bisa kena stroke ringan ini tadi. Kalau dulu mau stroke ringan, mau stroke beneran, itu tuh biasanya 50-55 tahun ke atas. Dulu. Tetapi sekarang anak-anak juga bisa kena, remaja juga bisa kena, walaupun jarang. Tetapi kalau pada dewasa muda, trennya semakin meningkat nih. Jadi kalau ditanya umurnya berapa, ya sebenarnya semakin kesini semakin muda. Tergantung gaya hidup sih ya. Iya, tergantung gaya hidup dan tergantung juga penyakit bawaan. Jadi kalau misalnya pada remaja yang dia punya gangguan di darahnya, misalnya darahnya itu kental sekali, atau misalnya darahnya itu penuh dengan kolesterol, atau misalnya darahnya itu sel darah merahnya itu cepat rusak gitu ya, bentuknya nggak bagus sehingga sering dihancurkan oleh tubuh, maka itu berpotensi untuk kena stroke yang lebih dini. Berarti penyebab lainnya tadi mungkin salah satunya adalah sih gaya hidup, terus ini dari penyakit bawaan juga termasuk, Dok? Termasuk. Terus ada lagi kah? Sebenarnya sih sebagian besar itu penyebab stroke itu penyebab yang bisa kita kelola gitu, bisa kita ubah. Kalau yang faktor risiko yang nggak bisa kita ubah itu yang tadi ya, memang dasar dia punya penyakit bawaan, atau memang dia pernah menderita mini stroke sebelumnya. Orang yang pernah kena mini stroke sebelumnya, itu resikonya untuk kena stroke naik. Atau dia punya riwayat dari orang tuanya, mungkin bapaknya, ibunya yang pernah kena stroke, maka resiko dia nggak pasti ya, tapi resiko dia akan naik gitu. Terus laki-laki umumnya resikonya sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Tapi pada perempuan sudah menopause, maka resikonya kurang lebih sama dengan laki-laki. Terus beberapa ras juga resikonya untuk kena stroke juga tinggi. Jadi itu yang kalau umur ya mau diapain, berjalan umur bener. Memang resiko untuk kena stroke meningkat dengan berjalan umur ya kan, kita nggak bisa menahan laju umur kan. Nah, terus mengubah jenis kelamin juga kan kita bisa sih, tapi secara badan
Udah ya memang hormonnya ya. itu kan kita nggak bisa melakukan apa-apa Iya, gitu, iya. nggak bisa mengintervensi. Tetapi banyak faktor resiko yang berpotensi menimbulkan peningkatan resiko kena stroke itu bisa diutak-atik. Berat badan. Oh iya. Kalau berat badannya berlebihan, resiko stroke meningkat. Kolesterol, Ya, gula, tensi, penyakit jantung, itu merokok, itu bisa meningkatkan, resiko lah ya. faktor resikonya itu naik banyak banget gitu. Dan itu semua bisa kita tangani dengan cara ya di episode sebelumnya udah pernah tuh. Makannya yang bener, batasi gula, garam, lemak jahat, perbanyak serat, terus apalagi Ya banyak lah itu nanti ada di episode. olahraga. Ya boleh nanti di sini mungkin diberikan pop up judul Kema- episode nggak sih? itu komplit semua Ya sudah. udah, olahraga, ya nanti kalau kurang nanti disebutin stresnya. lagi. Nanti disebutin lagi tentang sahabat sonora kita. Udah disebutin tadi, udah komplit. Ya nggak apa-apa, nanti itu closingan terakhirnya dong. Ya, San. diulang lagi. Iya nanti aja. Nah ini ngomongin stroke ringan juga. Kalau tadi gejalanya hampir sama dan ini ternyata bisa sampai ke anak muda juga. Mungkin anak muda kayak yang nggak mungkin anak muda masa umuran segini kena stroke ringan, bukannya itu untuk orang tua aja, untuk orang-orang yang udah dewasa aja. Nah ada nggak sih sebenarnya cara atau mungkin tes untuk seseorang bisa tahu kalau dia itu kena stroke ringan, dok? Kalau menduga-duga ya, Heeh. itu bisa dilakukan dengan tanya jawab. Yang ditakutkan itu stroke ringan itu Jadi akan nambah ya? jadi stroke beneran gitu loh. Karena kalau stroke ringan kan dia biasanya kembali seperti semula gitu tanpa menimbulkan gejala sisa. Tapi kalau dia berkembang menjadi stroke beneran, itu kemungkinan untuk ada gejala sisanya itu menjadi besar. Dan 1 dari 3 orang yang kena mini stroke itu berkembang jadi stroke beneran.